Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian, semoga sehat selalu dan barokah. Jumpa lagi dengan Kang Roni di channel Ngawangkong. Kali ini kita ngawangkong soal bagaimana merekayasa pakan ikan untuk hasil yang lebih baik. Saya sempat nonton video YouTube pemasangan bubu ikan di beberapa tempat, ada yang pakai umpan, ada yang memanfaatkan alur lintas ikan yang dibelokkan pada ekosistem sungai kecil hingga sedang. Umpannya dari biji karet dan buah kelapa sawit. Saya teringat saat berkunjung ke Riau, diajak oleh Dinas Pariwisata untuk kunjungan ke situs Muara Takus menyeberangi Sungai Riam kanan melalui jembatan kembaran seperti yang ada di Citarum Raja Mandala. Setelah lewat jembatan, saya melihat beberapa anak membawa ikan gurame hasil mancing. Wah, ikan sebesar itu kok tidak dikelola dengan baik? Jawaban dari pengantar kami, Pak, ikan gurame di sini berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa ikan rasanya enak. Di sini aroma dagingnya tidak sedap, bau kotoran monyet. Kok bisa gitu? Tanya saya. Lalu dia melanjutkan penjelasannya. Di sini ikan itu biasa makan kotoran monyet yang biasa makan sejenis jambu liar yang tersebar sepanjang sungai. Harusnya mudah treatmentnya, tinggal diberok saja dan berikan pakan yang bisa mengubah aroma dagingnya, selain dedak daun talas, juga protein seperti tempe, namun sayang belum sempat kami lakukan. Karena proyek dengan pihak perkebunan pada saat itu batal. Dari pengalaman itu kita harus banyak menggali potensi ekosistem lingkungan habitat ikan. Dan bagi seorang Prof. Sugandar, walaupun beliau ahli teknik sipil rekayasa perairan pantai yang pernah mencetak sawah di muara Sungai Upang, anak Sungai Musi. Di Sumatera Selatan, Prof. Sugandar merancang suatu reaktor untuk meningkatkan mutu air dan kelarutan oksigen dalam air, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan pakan ikan alami. Reaktor itu pernah diuji coba di Tambak Cijulang, Pangandaran. Namun karena konstruksinya kurang kuat menahan tekanan, sehingga terjadi kebocoran, proyek intensifikasi tambak rakyat itu tertahan tidak berlanjut karena kendala faktor non-teknis. Kembali ke ekosistem perairan. Menurut kaidah ekologi, kawasan perairan merupakan kawasan sangat potensial, karena air menjadi faktor pendukung utama kehidupan. Karena cara pandang kita yang masih sempit, kita tidak mampu menggali potensi kekayaan kita. Ekosistemnya kaya, namun cara pandang dan berpikir yang sempit, sehingga terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, ekologi memberi kesempatan kita untuk mengubah cara pandang, termasuk cara berpikir berantai dan berjenjang seperti pola rantai makanan. Kalau kita cermati ekologi, ternyata fitrah alam ini akan dinilai tidak efisien, bila dilihat dari sudut pandang sektoral. Namun dalam sistem holistik tidak demikian. Coba baca buku karya Dominic yang berjudul The Economic Value of Biodiversities. Ternyata kita memiliki banyak sumber alam yang dapat dibuat pakan ikan, seperti tepung biji karet setelah diambil minyaknya, protein buah sawit setelah diambil minyaknya, dan lain-lain. Saya jadi ingat omongannya Dieter Balk, DB, almarhum orang Jerman. Rekan saya yang mengomentari kebijakan Menteri ESDM tentang buat biofuel dari biji jarak, Jatropha curcas, DB bilang, mengapa mesti Jatropha curcas? Di daerah tropis seperti Indonesia ini sangat banyak ragam biji-biji penghasil biofuel, biji rumput pun bisa. Narasinya sementara kita tutup dengan menyunting syair dari lagu Ebit GAD. Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang, bukan gerakan menelanjangi Menteri Keuangan yang tengah digoyang kasus Dirjen Pajak, hehehe. Sekian dulu video kali ini. Semoga kita bertemu kembali dengan video berikutnya yang lebih menarik dan lebih berisi. Terima kasih. Subscribe Geta Nanaon.